الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا Sadaqallahul Azim. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur di bulan Ramadan ini Allah memilih kita hadir ke masjid dan duduk dalam majelis taklim. Mudah-mudahan seluruh dosa kita diampuni Allah SWT. Salawat salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah SAW. Kita baca hadis nomor 4 dari kitab Muntakhabul Hadis. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau ini sahabat Nabi Jabir radhiyallahu anhu. Yaqulu, dia telah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, afdalul dzikri la ilaha illallah. Sebaik-baik atau sebagus-bagus atau sebesar-besar utamanya zikir adalah zikir la ilaha illallah. Afdalud doai, dan sebaik-baik doa alhamdulillah adalah ucapan alhamdulillah. Rawahu Tirmidzi wa qala hadza hadis hasan. Riwayat Imam Tirmidzi, dan berkata Imam Tirmidzi Abu Isa, hadis ini hadis hasan, hadis yang bagus sanad. Nah, kita akan disuruh zikir oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullah. Wahai kamu orang beriman, zikirlah kamu kepada Allah. Zikran katsira, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Hari ini orang mulai mau memelintir agama Islam itu, mengenteng-entengkan Islam dengan mengatakan, zikir nggak usah banyak-banyak lah, zikir itu ala kadarnya saja. Oh, nggak ada di Quran perintah zikir ala kadarnya. Nggak ada di Quran disuruh ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran qalila. Hei kamu orang beriman, zikirlah kamu dengan zikir ala kadarnya saja, sedikit saja, nggak ada. Yang ada dzikran katsira, zikir sebanyak-banyaknya. Kalau bisa 24 jam itu tiap detik zikir. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. 24 jam tiap detik, tiap jam, nggak ada kerja lain. Gitu. Kalau gitu gimana cari makan? Cari makan itu ibadah juga. Cari makan itu ibadah juga. Caranya bagaimana? Aturan Allah dan Rasulnya diikuti. Cari makan cara halal. Yang kalau berdagang, perdagangannya halal. Benda yang diperdagangkan halal. Jangan bikin apartemen mewah tempat pelacuran. Memang gampang cari duit dari pelacuran. Sekali melacur bisa dapat 80 juta, tapi haram. Mau dikasih sertifikat lagi, sertifikat pelacur. Saya bingung judulnya apa. Kalau rumah sertifikat hak milik, kalau kebun sertifikat hak guna usaha. Nah kalau pelacur sertifikat hak apa? Hak pakai rame-rame. Repot gitu. Kerja cari nafkah itu bisa jadi ibadah. Dan tidak rusak kerjaan kita itu kalau kita sambil berzikir. Orang nyupir, sambil nyupir sambil zikir nggak rusak, nggak gara-gara nyupir tiba-tiba melintir, melintir nih gara-gara zikir nih. Atau mobilnya tiba-tiba mundur, kok jadi atrek nih gara-gara zikir. Enggak. Orang bekerja, pekerjaannya nggak rusak kalau dia zikir. Oleh karena itu sambil bekerja disuruh zikir oleh Allah. Di surah Al-Jum'ah, fa'idha qudiyatis shalah, jika kamu telah selesai salat berjemaah, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, carilah rezeki dari Tuhanmu, wadhkurullaha katsira, sambil cari rezeki zikir yang banyak, la'allakum tuflihun. Stempel, kamu pasti termasuk orang yang sukses. Dalam ayat ini sukses itu 3. Datang azan, datangi masjid, sholat berjemaah. Selesai sholat berjemaah, bertebaran di muka bumi, cari rezeki. Yang jadi guru, yang jadi pekerja kasar, jadi kuli-kuli, yang jadi pedagang-dagang, yang jadi kerja kantor. Pokoknya semua kerja.
Sambil kerja, wadhkurullaha katsira, zikir yang banyak. Seorang pegawai bank sambil mengetik, sambil hatinya berzikir, nggak rusak ketikannya. Ibu-ibu sambil memasak makanan sambil berzikir, malah tambah lezat makanannya. Sambil menandatangani surat, seorang pejabat setumpuk surat ditandatangani sambil nandatangani sambil zikir. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak berubah, tanda tangannya tetap bagus. Pekerjaan selesai dia zikir. Masya Allah. Dari semua zikir itu apa yang dizikirkan? Semua lafaz Allah bagus. Qul ida'ullah. Ini surah Bani Israel, surah Al-Isra ayat 110. Qul, katakan hai Nabi kepada umatmu semua, ud'ullah, panggillah Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu manggil Allah. Bagaimana manggil Allah itu? Panggillah Allah. Bagaimana manggil Allah? Manggil Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu manggil Allah. Awida'ur Rahman, atau kau panggillah Ar-Rahman. Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Yang manapun nama Allah kau panggil, yang manapun kau seru, semua nama Allah bagus. Boleh dilihat surah Al-Isra ayat 110. Sebab sekarang ada juga aliran mengatakan haram zikir Allah Allah. Yang boleh subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Kalau Allah Allah enggak boleh. Kalau enggak boleh, Al-Qur'an bilang boleh, gimana enggak boleh? Kita aja kalau berdoa kita panggil itu, ya Allah. Ya Allah, berilah aku rezeki, ya Allah. Ya Allah itu kan panggil Allah. Zikir itu. Ya Rahman, ya Rahim, ya Allah. Kok nggak boleh zikir ya Allah? Qurannya ada. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Yang manapun nama Allah kau sebut semua bagus. Nggak ada nama Allah yang dilarang disebut. Hadisnya ada. Hadisnya Sahih Muslim. Zikir Allah Allah itu. La taqumus sa'ah. Tidak akan datang hari kiamat. Hatta la yabqa ala wajhil ardi, sampai di dunia ini nggak ada lagi orang man yaqulu Allah Allah, yang mengucap yaqulu qala, mengucap dengan lidahnya Allah 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 Allah. Nggak ada lagi yang manggil Allah Allah itu kiamat dunia. Hadis ini riwayat Imam Muslim, disyarahkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Sahih Muslim 21 jilid, sekitar 20.000 halaman. Di dalam Sahih Muslim, Imam Muslim menjelaskan, nanti di hari-hari tua, dunia ini sudah tua, orang-orang beriman yang alim-alim mati, tinggal yang bodoh-bodoh, so alim, ini salah, itu salah, asal-asal aja, ngarang-ngarang aja, nggak ada dalil-dalil. Kalaupun pakai dalil ngawur, dalilnya sahih, sarohnya ngawur. Akhirnya tinggal orang-orang bodoh, lama-lama nggak lagi orang bisa sholat, nggak ada lagi orang bisa puasa, nggak ada lagi orang bisa zakat, nggak ngerti agama. Orang tahunya cuma zikir aja, Allah 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 Allah, la ilaha illallah. Orang nanya, kau ngapain? Saya sembahyang mana? Ya ini, Allah 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 Allah. Kenapa? Dulu bapak-bapak saya, buyut-buyut saya begitu ya, saya begitu. Udah kayak gitu agama, udah rusak begitu. Allah belum kiamatkan dunia. Sampai terakhir orang beriman yang hanya bisa mengucap Allah Allah la ilaha illallah ini mati. Dalam hadis Sahih Muslim yang lain, Bukhari juga, orang yang beriman terakhir kali tinggal seorang menggembala kambing di padang Arafah. Padang Arafah sudah hijau, sudah jadi hutan. Dia dimakan singa, mati. Begitu mati orang itu, hari itu Allah kiamatkan dunia. Allah jijik lihat dunia kalau nggak ada orang beriman di atasnya. Dan kiamat itu hanya menimpa orang-orang kafir. Sebab kiamat itu azabnya sangat pedih. Tak mungkin orang beriman mengalami kiamat. Itu dibaca di tafsir surah Haji, Al-Haji ayat 1. Di situ diceritakan ternyata kiamat itu syai'un azim, hari yang dahsyat. Sampai-sampai ibu yang sedang menyusukan anaknya dibuang. La ilaha illallah. Tidak adalah sedahsyat ini
Tsunami terjadi, banyak ibu-ibu mati memeluk anaknya. Dipeluk anaknya, nggak dilepas. Terjadi kebakaran, ibu-ibu akan loncat ke kamar anaknya, diterjang itu api, anaknya diselamatkan, rela mati demi anaknya. Kalau ada tiba-tiba gempa bumi, ibu-ibu akan cari anaknya dulu, gendong anaknya. Tapi kalau hari kiamat, anak yang sedang disusui dibuang. Jangankan yang sedang terletak di tempat tidur dicari, yang disusui dibuang. Saking mengerikannya hari kiamat. Kedahsyatan hari kiamat ditulis dalam Quran surah Al-Waqi, surah apa? Surah Al-Qari'ah. Bukan Al-Qari'ah. Oh, Al-Qari'ah, mal Qari'ah, wa ma adraka mal Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus wa takunul jibalu kal ihmil manfush. Kamu akan lihat hari kiamat itu gunung-gunung akan berterbangan seperti bulu ditiup angin. Bulu ditiup angin. Mungkin itu terjadi. Quran yang bilang kok nggak mungkin. Masuk akal, masuk akal. Dari mana jalannya? Baginda Rasul memberitahu ciri-ciri kiamat itu matahari terbit di barat, tenggelam di timur. Sekarang matahari terbit di timur, tenggelam di barat. Besok waktu hari mau kiamat, matahari terbit di barat, tenggelam di timur. Artinya bumi berbalik arah, muter ke sana. Sekarang muter ke sana dengan kecepatan 1600 km per jam. Ini bumi sedang berputar, Pak. Kecepatan putarnya itu 1600-an km per jam. 2 kali kecepatan kapal terbang. Ini kita nggak terasa. Berkibar aja nggak baju kita. Dari mana jalannya? Kecepatan bumi berputar 1600-an km. Gampang hitungnya. Bumi ini bulatnya 40.000. Bumi bulat. Bulatnya itu 40.000 km. Bulatnya. Itu sekali muter 24 jam sehari semalam. Namanya sehari semalam, bumi sekali puter. Sekali puter 24 jam. Bagikan aja 40.000 km dibagi 24, itu rata-rata 1.600 km per jam. Bumi sedang berlari dengan kecepatan 1.600 km per jam. Bagaimana kalau tiba-tiba direm mendadak? Kita naik mobil aja lari 140 km. Bukan 1.600, 140 km. Kalau direm mendadak, yang duduk di belakang pindah ke tempat supir, loncat, betul nggak? Itu direm mendadak. Bagaimana kalau bumi yang kecepatan 1.600 km per jam direm mendadak? Masjid ini tercabut, gunung tercabut. Tapi Quran sudah bilang, gunung tercabut, tertiup seperti bulu ditiup angin, terbang gunung-gunung. Tapi hadis bilang bukan direm mendadak. Hadis bilang dibalik. Dari kecepatan 1.600 ke sana, tiba-tiba balik arah, kecepatan 1.600 km per jam, balik sini. Itu berarti bumi kecepatannya 3.200 km bertumbukan itu. Zuk, zuk. Cabut ini semua benda-benda ini. Gunungnya cabut, apalagi cuman gedung. Saat itu kacau banget, gunung terbang. Ini pohon-pohon tercabut semua, ini semua. Sehingga ibu-ibu yang nyusukan anaknya dibuang, yang hamil gugur kandungannya langsung. Orang berjalan sempoyongan seperti orang mabuk. Saat itu semua orang tobat. Tapi tobat saat itu nggak diterima. Oleh karena itu, kembali kepada zikir ini. Nama Allah yang di dalam hadis Tirmidzi itu, ya man huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Itu Allah masuk ya. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Itu 99. Waman ahsoha, siapa hafal 99 nama itu, dijamin masuk surga. Dakhalal jannah, kata Nabi, masuk surga. Apakah
nama Allah cuma 99? Enggak, lebih 100. Itu yang di hadis itu yang disuruh hafal. Allah nama zatnya Ar-Rahman Ar-Rahim sampai wa huwa Samiul Basir, itu nama sifat-sifatnya. Tapi nama Allah enggak 99, lebih 100. Salah satunya yang sering kita sebut tapi enggak ditulis di hadis itu, Rabb. Ada di Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb yang maha mengatur. Alastu bi rabbikum. Waktu di alam roh kita dulu ditanya semua kita ini, kau saksikankah bahwa aku adalah Rabb yang mengatur kamu? Qalu bala syahidna. Benar ya Allah, kami engkau yang ngatur. Terus sampai dunia nggak mau diatur Allah. Suruh puasa nggak puasa, suruh sholat nggak sholat, suruh nikah dia zina, suruh makan yang halal dia korupsi, dia menipu. Padahal dia ngomong, yang mengatur kami engkau ya Allah. Persis iblis. Iblis itu panggil Allah Tuhan juga, ya Rabbi, wahai yang maha mengatur aku. Tapi suruh sujud sama Nabi Adam nggak mau dia. Padahal manggilnya ya Rabbi yang maha mengaturku, diatur nggak mau. Ini sifat setan. Kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Kamu orang beriman jangan ikut langkah setan. Jangan susah diatur. Kok orang sekarang beriman kok maunya merdeka? Lesbian boleh, homo boleh. Waduh, yang nggak boleh cuma korupsi aja. Jinah boleh, mabok boleh. Waduh, yang nggak boleh cuma korupsi aja. Ini orang Indonesia sekarang dirusak nih, akalnya dirusak. Indonesia ini yang namanya dosa cuma korupsi. Kalau lesbian, bencong nggak berdosa. Ini kawinkan kami dong om. Mana boleh laki-laki sama laki-laki? Boleh dong. Hah, gila nggak? Hari ini kita sudah berubah banyak. Negeri Indonesia dikuasai oleh orang-orang komunis, PKI yang nggak ngerti agama, yang anti agama sekarang ini. Baik. Dari semua banyak zikir-zikir itu, Allah Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Sami, ya Alim, ya Basir. Yang paling hebat kata Allah, kata Rasulullah adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ini kalau orang-orang tasawuf membagi, atau akidah Asy'ari, akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah ini membagi dua. Ada yang dinafikan, ada yang diisbatkan. Jadi la ilaha illallah itu ada nafi isbat. Itu makanya paling hebat dia. Kenapa? Ada yang dinafikan. Apa itu? Selain Allah. La ilaha nafi, diisbatkan illallah. Nggak ada sesembahan. Tidak ada sesembahan di dunia ini. Nggak ada. Tidak ada apapun di dunia ini yang disembah. Illallah. Hanya Allah saja yang disembah. Jadi semua dinafikan, Allah saja yang diisbatkan. Kadang-kadang kita ngaji nafi isbatnya aja belum lulus. Kita bilang itu kaji bid'ah. Kok bid'ah? Justru kita selamat iman kita kalau kita ngerti nafi isbat. Apa yang hebat? Gak ada yang hebat. Apa yang dahsyat? Gak ada yang dahsyat. Apa yang paling berkuasa? Gak ada yang paling berkuasa. Apa yang berhak disembah? Gak ada yang berhak disembah. Kecuali hanya Allah saja. Dialah yang Tuhan, dialah yang hebat, dialah yang perkasa. Yang lain semua nggak ada hebatnya. Hebatnya selain Allah karena Allah bikin hebat. Kalau Allah hebatnya berdiri sendiri. Wal hayyul qayyum. Harus begitu. Hari ini yang kita nafikan bukan Allah, yang kita nafikan Allahnya yang kita nafikan sekarang. Bapak saya dengar stroke. 2 tahun saya stroke, nggak bisa jalan. Kok sekarang sudah lari pagi? Iya, saya pergi ke Singapura, ketemu dokter. Hebat dokter itu. Jadi obati 6 bulan, sekarang sudah bisa lari. Nggak ada lawannya, itulah dokter paling hebat. Terus kawannya ini bilang, ya dokter itu mengobati bapak pak, tapi yang menyembuhkan bapak kan Allah. Dokternya ditafikan. Memang yang mengobati bapak dokter itu pak, hebat dia pak. Tapi dinafikan dia. Dokter itu dinafikan. Yang menyembuhkan bapak itu Allah. Dokter itu cuma ngobatin bapak, yang menyembuhkan Allah. Lalu dia marah. Apa kau bilang? Memang yang menyembuhkan saya Allah, tapi loh kok Allah ditafikan? Kalau saya nggak ketemu dokter, kan saya nggak sembuh. Loh kok Allah yang ditafikan, dokternya yang diisbatkan? Terbalik mas, terbalik. Harusnya memanglah saya diobati dokter itu. Memang dokter itu hebat, tapi
Walaupun dokter itu hebat, kalau Allah nggak menyembuhkan saya, nggak bisa sembuh saya. Begitu. Jadi dokter itu harus ditapikan, Allahnya yang diisbatkan. Ya, tapi bapak kalau nggak ketemu dokter itu kan nggak sembuh. Belum tentu. Kenapa? Buktinya pasien yang dirobati dokter itu yang bareng saya 4. Terus 3 mati, saya aja yang pulang. Berarti kan yang menyembuhkan saya Allah. Buktinya 3 lagi mati. Diobatin dengan dokter yang sama, dikasih obat yang sama, tidur di rumah sakit yang sama, 1 kamar lagi 4. 3 jiun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang hidup saya. Jadi betul harus dinafikan selain Allah. Maka hebat la ilaha illallah itu. Wah, bapak sekarang jadi orang kaya, dulu miskin. Iya, saya dagang batu. Wih, dagang batu. Batu ake. Sekarang kaya saya gara-gara ake. Yalah, sebab dagang ake bapak jadi kaya. Tapi yang bikin kaya bapak bukan batu ake, Pak. Yang bikin kaya bapak Allah. Jadi batu akenya ditapikan. Memang bapak kaya karena dagang batu ake. Tapi yang bikin bapak kaya itu bukan batu ake, Allah. Iya, tapi kalau saya nggak dagang batu ake, saya pasti nggak bisa kaya. Memang kalau yang bikin kaya, tapi lu kok Allah ditapikan. Berapa banyak pedagang batu ake bunuh diri miskin, bangkrut, ditipu orang. Jadi ini makanya hebat kalimat la ilaha illallah ini, karena ada nafi, ada isbat. La ilaha illallah, nggak ada yang disembah, nggak ada yang hebat, nggak ada yang perkasa di dunia ini kecuali hanya apa kelebihannya? Kelebihannya, maqala abdun la ilaha illallah qattu mukhlisan illa futihat lahu abwabas samai hatta tufdiya ilal arsy majtanabal kabair. Apabila seorang manusia dengan ikhlas mengucapkan zikir la ilaha illallah, terbukalah untuknya pintu-pintu surga. Ada 8 pintu surga. Berapa? 8 pintu surga. Salah satu namanya Babur Royan, pintu Royan, khusus untuk orang-orang yang puasa. Ciri-cirinya mulutnya harum. Jadi kalau kita bau mulut puasa di dunia, di akhirat mulut kita jadi harum. La khulufu famis sha'im atyabu indallahi min rihil misk. Demi sesungguhnya bau mulut orang yang puasa di dunia ini nanti di sisi Allah di surga di akhirat lebih harum dari minyak kasturi. Jadi orang-orang puasa cukup ngasih salam aja, tiket masuk surganya ngasih salam sama malaikat. Assalamualaikum. Malaikat langsung, aduh harum sekali. Siapa kamu? Oh, saya umat Rasulullah. Kok bisa harum mulutnya? Rajin puasa. Oh iya, silakan, ini ada pintu khusus untuk Anda. Namanya Babur Royan. Orang-orang yang nggak puasa lihat, cuman salam aja masuk surga kok. Menyerbu juga pintu surga. Kasih salam, assalamualaikum, kata malaikat. Bau bangkai mulutmu. Minggir pe, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang-orang berdosa kayak kamu, minggir. Ketahuan di sana yang puasa apa yang enggak. Oh, sini nggak ketahuan. Di rumah makan sahur, pulang dari kantor mampir di warung makan, sampai rumah jam 5 sore istrinya nanya, abang masih puasa? Apa kau nggak lihat aku masih lemas? Bisa bohong, sana nggak bisa bohong. Mulutnya bau. Kalau nggak puasa dia mulutnya bau busuk, lebih busuk dari bau bangkai. Kalau dia di dunia puasa, di sana mulutnya lebih harum dari minyak kasturi. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, terbuka 8 pintu surga baginya. Sehingga kemudian pintu-pintu langit dibuka untuk kalimat itu. Jadi kita ucap la ilaha illallah, ikhlas, pintu langit semua terbuka. Kalau pintu langit nggak tahu berapa banyaknya, miliaran. Tembuslah kalimat itu menuju arasy Allah Subhanahu wa taala. Selama orang yang mengucap la ilaha illallah itu tidak pelaku dosa besar, kalimat itu langsung menggetarkan arasy, sehingga Allah mengampuni dosa orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Dosa besar itu ada 1000. Berapa? 1000. Imam Ibnu Hajar menulis kitab namanya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Ada 1000. Yang nomor 1 syirik, mengatakan ada Tuhan lain selain Allah. Yang nomor 2 meninggalkan sholat. Tidak sholat itu dosa nomor 2.
setelah musyrik. Yang ketiga durhaka sama ibu bapak. Yang keempat makan riba. Makan riba itu dosanya seperti berzina dengan ibu kandung 36 kali. Hadis itu. Makanya ini ada BRI Syariah. Semua yang hadir wajib buka rekening. Saya nggak minta komisi dari BRI. Ini demi agama aja, ini demi agama. Baru setelah makan riba, zina. Itu dosa terbesar. Membunuh orang, itu dosa besar juga. Membunuh orang mungkar karena merugikan orang. Sedangkan berzina fahsya. Berzina mau sama mau fahsya. Merugikan diri sendiri, tapi dosa besar. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan kau dekati zina, zina itu fahsya. Kalau membunuh orang mungkar. Apa beda fahsya dengan mungkar? Mungkar merugikan orang. Membunuh, jual narkoba, jual minuman keras, itu mungkar. Mabok, berzina, itu fahsya. Tapi dosa besar. Termasuklah mencuri. Ya. Dosa besar yang nomor 1000 adalah merokok ya. Lewat semut. Cenut, dibunuhnya semut pakai rokok. Cenut, itu dosa besar. Perbuatannya enteng, cenut, tapi dosanya besar. Sebab tidak boleh satu makhluk pun membunuh makhluk lain memakai api. Yang boleh menyiksa dengan api hanya Allah. Di neraka jahanam itu pun untuk orang-orang kafir dan orang-orang durhaka. Orang Islam hari ini pencuri motor disiram bensin dibakar. Tidak boleh kita membunuh dengan api. Bunuh semut aja pakai api dosa besar, apalagi bunuh manusia. Pelajari, beli bukunya. Belum diterjemah mungkin ya. Yang diterjemah baru 70 dosa besar. 70 dosa besar, ada bukunya terjemahan. 70 dosa besar. Baca biar kita tahu. Selama kita menghindarkan dosa besar itu, kalau kita mengucap la ilaha illallah dengan ikhlas, goncang aras, seluruh dosa kita diampuni. Makanya perlu mengucap la ilaha illallah itu waktu sendiri-sendiri. Waktu sendiri-sendiri, hati sedang syahdu, teringat mati, ya Allah aku sekarang sendiri. Sepi ku rasa rumah ini. Rumah besarnya bukan main, kamarnya aja sampai 20. Tapi anak 2 udah kawin semua. Istri pergi pula belanja di plaza, di mall dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Perempuan paling rajin itu pumil 12 jam di mall. Aduh ampun dah perempuan-perempuan ini sekarang. Ini aja lah yang masuk masjid cuma nggak sampai 200. Coba pergi ke mall sekarang, kalau nggak penuh mall itu sekarang. Jadi kalau kita berzikir dengan ikhlas lagi sendirian, nggak ada orang, kita ucapkan la ilaha illallah, rasa nikmat. Ulang lagi la ilaha illallah. Kalau kita terasa syahdu dan nikmat, ikhlas karena Allah, nggak ada orang lain, nggak dilihat orang, nggak didengar orang, itu tembus ke langit, tembus ke aras. Dan kalau tembus ke aras, bergetar aras, seluruh dosa kita diampuni oleh Allah SWT. Ada orang yang berzikir keras-keras, la ilaha illallah, la ilaha illallah, bukan membentak Allah dia. Masa ada orang bentak Allah? Dia membentak setan yang ada di hatinya. La ilaha, tiada, semuanya nggak ada yang hebat, nggak ada yang disembah, nggak ada apa-apanya semua. Illallah, kecuali Allah. Setan itu mengkeret kecil. Setan itu kalau dibentak dengan asma Allah, dia mengecil. Apa kita nggak punya setan? Dalam hadis Sahih Muslim, Nabi ditanya, Nabi bersabda, ma minkum min ahadin illa walahu syaitan. Tidak ada satu pun di antara kamu, semuanya di dalam hatinya ada setan satu-satu semua. Wah, makanya bulan Ramadan ini setan diikat semua. Kenapa masih ada yang nyolong sendal, nyolong HP segala macam? Setan yang di hatinya masih ada, nggak diikat, ikut kemanapun dia pergi, nggak pakai ongkos. Yang di hati ini. Maka Nabi ditanya, wa anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau? Apa engkau punya juga setan? Kata Nabi, naam. Iya, aku juga punya setan satu. Walakin pada aslama,
Tetapi setanku itu sudah masuk Islam. Satu-satunya setan masuk Islam, setannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hadis Sahih Muslim. Setan yang di hati kita ini, yang di dalam tubuh kita, yang mengalir di darah kamu, kata Nabi, itu namanya qarin. Apa? Qarin. Itu Amin Rais waktu reformasi dia bilang, Pak Harto dan kroni-kroninya, qarin-qarinnya. Qarin itu ada di dalam dada kita, di dalam hati kita. Dia jahat. Dia lahir kita, dia ikut. Namanya setan. Kita mati, dia masih hidup. Soal setan itu baru mati setelah 5.000 sampai 4.000 tahun. Jadi kalau ada dukun mau manggil kakekmu, saya panggil dulu. Karto Singo Dimejo namanya ya. Karto, kakek sudah datang. Ya, kok mirip ya suaranya? Ya, namanya korinnya. Dulu kakek suka mandi sungai telanjang kan. Dulu kok tahu nggak? Ini orang kawannya. Nggak mungkin kakek kita dipanggil dukun itu, karena kakek kita sudah diletakkan Allah di alam barzakh. Kalau dia soleh, alam barzakhnya namanya Iliyun. Kalau dia jahat, alam barzakhnya namanya Sijjin. Nggak sama itu, walaupun kuburannya sebelah-sebelahan. Rohnya yang kalau soleh ke Iliyun, kalau jahat ke Sijjin. Sempat orang jahat sama orang baik, alam barzakhnya sama, mana bisa tidur orang soleh. Waduh, dikepukin malaikat, mana bisa kita nyaman. Ada orang wadaw-wadaw. Orang jahat tempatnya di Sijjin. Wa ma adraka ma Sijjin, kitabum marqum. Tahukah kamu Sijjin? Sijjin itu tempat yang pasti untuk orang durhaka di alam barzakh. Jadi kalau kita bentak dia, la ilaha illallah, la ilaha illallah, setan itu mengecil. Dia itu setan itu qarin itu bentuknya pipi, ada belalainya. Belalai itu dia tusukkan ke hati kita, jret. Kalau kita mau berbuat baik, ditusuknya hati kita itu, sehingga kita malas. Datang kawan, mas, di masjid Bintaro ada pengajian, yuk ngaji yuk. Kayak mau demam kerasa, meriang-riang badan ini. Nggak bisa pergi lah, udah dah, nggak usah pergi ya. Lain kali ya. Ya. Setengah jam kemudian datang kawannya, woi, ada artis paten tuh. Mana? Kan ini bulan puasa. Mainnya sembunyi-sembunyi, ada tempatnya khusus. Wah, goyangnya kalah ulat bulu disiram bensin. Langsung, oke, nggak usah mandi, saya pakai, hilang demamnya. Nah, jadi qarin itu kalau kita mau berbuat amal soleh, dia tikam itu hati kita, dia gigit, sehingga kita malas. Sholat tarawih aja, Pak Imam, lancar dikit lah. Lama banget, 7 menit. Kalau bisa berapa? Kalau bisa 2 menit 2 rakaat. Gila. Saya bisa sholat 1 menit 2 rakaat, tapi nggak sah. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Allahu Akbar, sub, sami Allahu liman hamidah, Rabb. Allahu Akbar, sub, Allahu Akbar, Rabb. Allahu Akbar, sub, Allahu Akbar. 1 menit siap, tapi nggak sah. Kalau kita mau beramal digigit, tapi kalau kita mau berbuat jahat, dijilatnya hati kita, sehingga kita merasa gairah sekali. Contoh di kantor kita ada ulang tahun kantor, dipanggillah keyboard organ tunggal, nyanyilah penyanyinya itu pakai baju robek semua, roknya nggak sampai sejengkal, setengah jengkal kurang, joget. Kita langsung kepingin joget. Dipegangnya sama kawan kita, jangan mas, berdosa mas. Kenapa kita bergairah sekali ikut terjun? Karena hati kita sedang dijilat-jilat qarin. Jadi kalau kita mau berbuat jahat, tiba-tiba hati kita bergairah, ingatlah itu sedang dijilat-jilat oleh qarin. Istighfar, astagfirullahaladzim. Kalau perlu bentak, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dia kecil. Ada perempuan cantik ngajak berzina, mas, BT nih, gratis yuk. Gratis. Itu dada kita dijilat-jilat qarin.
Kita bentar-bentar. Illallah, la ilaha illallah. Itu pelacur pergi dia. Sialan. Gila rupanya. Gila. Tapi kita selamat kita. Jadi kenapa zikir itu keras-keras? Bukan membentak Allah. Mana ada orang zikir membentak Allah? Membentak setan yang ada di hatinya. Makanya geraknya itu bukan asal-asal begini. Ya Allah, itu mah orang mabok di diskotik. Kalau la ilaha illallah itu ada tariknya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Hatinya itu. Ini tentang zikir la ilaha illallah. Wa afdalu doa ya alhamdulillah. Sebaik-baik doa alhamdulillah. Tidak diterima doa kalau tidak dimulai dengan alhamdulillah. Oh kita doa ya Allah ya Tuhanku, ya Allah ya Tuhanku, minta ini minta itu, minta ini minta itu, terus untuk muka udah pergi, nggak diterima doa. Doa itu harus dimulai dengan alhamdulillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus. Minimal alhamdulillah ya Allah. Kalau doa tidak dimulai dengan alhamdulillah, tidak diakhiri alhamdulillah, doanya nggak diterima. Masa minta sama Allah, muji pun nggak mau sama Allah. Puji dulu dong. Mau minta sama orang aja dipuji-puji dulu. Bos ini orang baik nih bos, masya Allah. Saya udah ikut bos 11 tahun bos. Kalau Ramadan nggak pernah bos nggak ngasih. Tahun ini agak telat dikit kayaknya bosnya. Tapi kan bos tetap ngasih. Bos orang baik bos. Puji-puji dulu barulah keluar. Oh biasanya 500 bos, hari ini masya Allah pasti 1 juta ya bos ya. Puji-puji. Kalau bos memang bos pelit. Oh nggak dikasih, aturan ngasih nggak jadi. Puji-puji dong. Itu manusia. Allah lebih berhak dipuji. Tiada yang berhak dipuji kecuali puji. Alhamdulillah. Boleh tambah? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Apa saja, salat minimal alhamdulillah. Syarat doa 5. Berapa? Untuk perempuan, untuk laki-laki 4. Syarat doa pertama memuji Allah. Pujian bagi Allah harus bahasa Arab. Alhamdulillah. Lebih dari itu bagus. Alhamdulillahi rabbil alamin dan sebagainya. Yang kedua salawat atas Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sekurang-kurang. Kalau doa nggak pakai selawat nggak terima. Kenapa? Kita nggak kenal Allah kalau nggak ada Nabi. Masuk Islam aja nggak sah kalau nggak syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Harus sebut nama Nabi Muhammad. Masuk Islam aja nggak sah kalau nggak sebut nama Nabi Muhammad. Apalagi doa. Sebut nama Allah, alhamdulillah. Sebut nama Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin. Pokoknya selawat, udah 2. Yang ketiga doakan bapak ibumu. Ya, kalau kita berdoa 1 jam sampai air mata keluar, air mata darah. Tapi bapak ibu kita nggak doakan. Allah buang doa kita, dibuang. Sebab Allah menyambungkan antara minta untuk diri dengan minta untuk orang tua itu dengan waw atof. Pakai waw atof, wa dan. Artinya kanan kita doa, kiri harus kita doa. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Salat harus, zakat juga. Nggak boleh salah satu, nggak boleh. Itu artinya waw atof. Kita lihat doa kata Allah. Rabbi firli, ampuni dosaku ya Allah. Wa liwalidayya, ampuni dosaku dan dosa ibu bapakku. Jadi Allah sambung itu. Rabbana firli waliwalidayya. Itu ayat Quran itu. Ampunkan dosaku ya Tuhan, ampunkan dosa bapak ibuku. Dan ketiga ya. Yang keempat, doakan kaum muslimin, walil mu'minina wal mu'minat, walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Itu Quran itu. Jadi doa itu pertama alhamdulillah, dimulai, tutup dengan walhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah lagi. Kedua selawat Nabi. Ketiga doakan bapak ibumu. Yang keempat kata ulama kita, doakan seluruh kaum muslimin yang hidup dan yang mati. Yang hidup kita doakan, mungkin mereka yang akan menguburkan mayat kita nggak tahu mati di mana. Mungkin kita matinya nanti di Australia, mungkin kita matinya nanti di India, mungkin kita matinya di puncak gunung Mount Everest sana.
Himalaya, nggak tahu kita mati di mana, kita tidak tahu. Maka doakan kaum muslimin, karena mati kita pasti yang ngurus jenazah kita ini orang Islam. Di mana kita nggak tahu. Yang mati kita doakan. Kenapa yang mati kita doakan? Karena mungkin dulu yang mengislamkan kita mereka. Wali Songo, nggak ada Wali Songo, orang Jawa masih nyembah sapi, Mas. Kami yang mengislamkan kami orang Delhi, orang Aceh. Dari Aceh lah menyerbu ke Delhi, ada perangnya, perang Putrijo katanya. Akhirnya Iskandar Muda mengislamkan Sultan Delhi. Buyut saya Islam gara-gara dari Aceh. Alhamdulillah sama orang Aceh saya gak berani ngelawan. Nenek perempuan saya orang Aceh. Tapi saya kalau sama orang Aceh yang saya hormat, biarpun dia jahat itu bukan main, saya sabar. Aceh, kalau nggak ada nenek moyang dia mungkin saya belum Islam. Mungkin yang mengislamkan nenek moyangnya. Bisa aja saya tangkap, saya tabok. Ya orang saya jago kungfu kok. Kalau saya tabok itu tahu kakeknya yang Islamkan kakek saya gimana? Di akhirat diadili. Yang sampai hati lah cucu kau naboi cucuku. Ajab lah kita. Sabar, mereka yang mengislamkan kita. Nah, kalau orang Jawa berutang budi sama Wali Songo, jangan menghina Wali Songo. Wali Songo itu apa itu? Orang Jawa diislamkan nggak tuntas, masih nyembah sapi. Ya kau udah diislamkan berapa orang? Belum ada. Ya hebatan Wali Songo. 160 juta orang Jawa diislamkan Wali Songo. Bayangin. Jadi kita jaga betul-betul adab sama orang-orang yang sudah mati. Mungkin mereka yang mengislamkan kita, nenek moyang kita. Yang hidup mungkin mereka yang akan menguburkan kita. Makanya disuruh doa. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfirli wali walidayya, dan ibu bapakku. Warhamhuma kama rabbayani shaghira, sayangi bapak ibuku sebagaimana mereka sayang padaku waktu kecil. Walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Orang Islam laki-laki perempuan yang beriman, yang hidup maupun yang mati, berdoakan. Baru diterima doa. Tutup dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau perempuan tambah 1, 5, yaitu wajib mendoakan suaminya. Kalau dia doa suaminya nggak didoa, doanya dibuang. Tidak ada harga diri seorang wanita kalau nggak punya suami. Biar presiden S3 cantik jelita tapi nggak kawin, orang bilang hebat ya? Enggak. Ada laki. Ibu itu baru berharga punya suami. Biar jelek, merongos, pendek, tonggek, pesek, asal punya laki hebat lah. Jadi seorang wanita tambah 1 lagi, yaitu mendoakan suami. Ini hadis nomor 4 dan nomor 5. Hadis nomor 5 juga diriwayatkan oleh Tirmidzi. Statusnya sama, hasan. Demikian, yang mau bertanya silakan. 1 jam sudah kita bicara. Senang saya hadir banyak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita membicarakan tentang keutamaan berzikir la ilaha illallah. Apakah boleh kita berzikir dengan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salawat Nabi itu masuk zikir. Bahkan ulama kita kalau ditanya, saya pernah baca kitab begini. Seandainya kita harus memilih salah satu, zikir atau salawat, oh kita pilih dua-dua dong. Enggak, harus pilih salah satu, zikir atau salawat. Maka kata guru-guru kita para ulama, pilihlah salawat. Jangan pilih zikir. Waduh, ini kalau orang yang nggak ngaji langsung sama guru, cuman baca buku, udahlah langsung besok dicap tuh. Sesat, mengkultuskan Nabi, menghina Allah. Bukan. Kenapa kalau harus milih zikir atau salawat kita disuruh milih salawat? Karena dalam salawat sudah ada zikir. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin. Ya Allah, udah ada zikirnya di situ. Allahumma. Sedangkan kalau zikir nggak ada salawatnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak ada salawat. Tapi kalau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, ada salawatnya, ada zikirnya.
Maka kalau begitu yang paling sempurna zikir itu pakai selawat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ada Muhammadur Rasulullah. Itu sempurnanya zikir dengan selawat. Ya. Kalaupun tidak sempat zikir, selawat saja. Selawat itu besar pahalanya. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyram. Siapa selawat kepadaku sekali, Allah bayar rahmat 10. Bukan pahala, rahmat. Satu kali selawat dapat 10 rahmat. Satu kali selawat lagi dapat 10 rahmat. Satu kali selawat lagi dapat 10 rahmat. Sedangkan seluruh dunia ini aman tentram begini hanya diberi satu rahmat Allah saja. Buaya sudah nggak mau makan temennya, nggak mau makan anaknya. Harimau sudah nggak mau membunuh istrinya. Kenapa? Dengan satu rahmat Allah. 99 rahmat lagi menunggu di sorga. Kita selawat, satu kali selawat dapat 10 rahmat. Makanya kalau ada orang kesusahan, utang nggak bisa bayar, disuruh sama ulama, suruh selawat. Selawat banyak-banyak Pak, 100.000, 200.000 kali. Nanti mudah-mudahan Bapak akan lunas utang Bapak. Langsung orang yang nggak ngaji, syirik, minta tolong sama Nabi. Bukan, kalau selawat sekali dapat rahmat 10. Kalau satu hari 100.000 kali selawat dapat rahmat berapa? 1 juta. Kalau dia dapat 1 juta rahmat, kecil hutangnya itu sama Allah. Kecil hutangnya sama Allah itu. Allah akan memberi rezeki dengan 1 juta rahmat yang dia ucapkan melalui selawat. Kalau saya sering tes, saya harus terbang 1 jam lagi, saya harus sampai airport. Masih macet total itu di Mall Ambassador itu. Masuk ke Kuningan itu, mau nembus yang masjid ada topi Maksose itu. Macet, kata supir saya, udahlah Pak, besok pagi aja lah Bapak berangkat Pak. Udah pasti macet. Dia bilang, diam kau, urusanmu nyetir. Urusanmu nyetir, urusan jalan, urusan Tuhanku, bukan urusanmu. Diam. Ya tapi secara akal sih nggak bisa Pak, itu akalmu. Diam aja kamu, konsentrasi lihat jalan saja. Urusan jalan, urusan Tuhanku. Udah, tiba-tiba cik, lepas, sampai. Tuh, kan nggak terlambat kan? Enggak Pak, doanya apa? Doanya selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau dapat rahmat, apa susahnya bagi Allah? Surga aja dapat dengan rahmat Allah. Apalagi cuman airport, apalagi cuman gadis, apalagi janda. Rahmat Allah surga aja dapat. Cuman kan keyakinan kita nggak sampai situ. Oke, yang lain. Ya, silakan. Perempuan nanti ya setelah ini. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama itu tentang zikir kan, sesuai dengan tema yang dibahas. Sekarang kan banyak sekali yang namanya majelis zikir kan. Majelis zikir itu ada juga yang melaksanakan zikir di kuburan-kuburan tertentu. Nah, dengan tahap-tahapan tertentu, yang ingin saya tanyakan di sini, itu bagaimana pendapat Ustadz tentang ada yang melaksanakan zikir di tempat-tempat tertentu, terutama di kuburan-kuburan ulama. Kemudian yang kedua, saya juga menanyakan zikir yang dilakukan di situ itu untuk mendapatkan sesuatu. Apa itu? Ya, otomatis dengan amalan-amalan yang dilaksanakan itu saya tidak tahu pasti. Yang jelas dia mendapatkan tingkatan-tingkatan yang saya tidak tahu persis itu. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Zikir itu yang dilarang cuma di WC. Di WC makruh. Kita buang air besar zikir. La ilah. Makruh. Yang kedua, zikir makruh dilakukan ketika sedang bersetubuh. Bersetubuh dengan istri, sok zikir pula. Allah. Makruh. Selain WC, tidak dimakruhkan berzikir, disunatkan berzikir di mana saja, kecuali WC saja. Nah, kalau dia zikir di masjid, itu yang paling bagus. Khairul biqa'i ala wajhil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di bumi ini masjid. Itu terbaik, nggak ada lawannya.
Biar masjidnya kecil, lantainya tanah, alasnya tikar robek-robek, tapi itu tempat terbaik. Tapi di hotel juga boleh zikir. Boleh di hotel zikir, asal yang di WC-nya aja. Jadi zikir kesimpulannya di mana saja bagus. Yang terbaik di masjid. Bolehkah di kuburan orang-orang soleh zikir? Boleh. Boleh. Di kuburan orang soleh memang disuruh zikir. Disuruh zikir, suruh baca Quran, suruh mengingat mati. Ya. Boleh. Yang nggak boleh di kuburan orang soleh nyanyi-nyanyi. Putus lagi cintaku, putus lagi jalinan kasih. Memang nyanyinya enak, tengkoknya kayak keling gitu, tapi hukumnya haram. Haram. Jadi oleh karena itu di kuburan orang soleh kesimpulannya boleh zikir, boleh. Tapi kalau dia niatnya, itulah sekarang kan tergantung niat. Kalau niatnya ke situ mau cari ilmu kebal, mau cari ilmu pelet, bisa. Namanya istidraj. Memakai agama tapi untuk sesat. Ya hukumnya sesat. Haram hukumnya. Kalau kita ke kuburan orang soleh ngapain kalau nggak zikir, kalau nggak baca Quran, kalau nggak doa? Ngapain kita ke kuburan orang soleh? Ke kuburan Nabi, ngapain kita ke kuburan Nabi? Ya selawat, zikir, baca Quran, doa. Sama tuh kemana-mana. Ke kuburan bapak ibu kita pun begitu. Zikir, sholat, zikir, baca Quran, ya, selawat, amalan-amalan sholat. Kalau sholat di kuburan makruh. Sholat di kuburan makruh. Sholat menghadap kuburan langsung, nggak pakai dinding, makruh. Jadi kalau pakai dinding, misalnya ini ada dinding di belakang itu ada kuburan, boleh, boleh. Tapi kalau nggak ada dinding, makruh. Kalau kawan-kawan kita dari Salafi Wahabi mengharamkannya, kalau madhab Syafi'i memakruhkannya, begitu. Jadi silakan aja zikir di kuburan orang-orang soleh, memang disuruh. Asal jangan ada niatan untuk dunia, rugi. Kita niat untuk akhirat. Ziarah kubur diperintah Nabi, zuru, zuru, itu kalimat perintah. Ziarah kuburlah kamu. Fa innaha tudzakirul maut. Karena ziarah kubur mengingatkan kamu mati. Jadi di situ kita zikir la ilaha illallah. Yang paling bagus di kuburan itu zikirnya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bisa nangis, innalillahi wa inna ilaihi. Ya, bagus. Di kuburan itu kalau bisa nangis. Karena Sayyidina Utsman kalau ke kuburan jenggotnya basah dengan air mata. Saking takutnya Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu dengan kubur. Sehingga sahabat nanya, kenapa Sayyidina Utsman kalau ke kuburan nangisnya lebih parah dari tangisan-tangisan di tempat lain? Karena aku mendengar Rasulullah bersabda, kubur adalah persinggahan pertama dalam perjalanan orang beriman. Jika dikubur dia selamat, maka di tempat lain akan selamat. Tapi kalau dikubur dia gagal, maka di tempat berikutnya dia akan lebih gagal lagi. Maka kuburan bukan tempat main-main. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Mengenai sholat malam di luar Ramadan, kita biasa istiqomah sholat tahajud. Nah di Ramadan ini kan sholat malam sudah diganti dengan sholat taraweh. Apa tetap kita bisa melaksanakan istiqomah tahajud, atau lebih baik diganti dengan zikir-zikir dan juga baca Quran? Karena mengingat sholat malam adalah taraweh juga termasuk gitu. Ya. Kalau kita udah istiqomah sholat malam, kemudian bulan Ramadan kita taraweh, terus apakah sholat malamnya berhenti? Terus taraweh lain itu bonus, hanya ada di bulan Ramadan, di bulan lain nggak ada. Di bulan Ramadan saja ada taraweh, tempat lain nggak ada. Oleh karena itu kita taraweh. Habis itu malam silakan kita tahajud lagi, jam 2, jam 3 sebelum sahur kita tahajud. Atau habis sahur kita tahajud sampai azan subuh. Jadi jangan tinggalkan tahajud yang sudah istiqomah. Di Mekah aja sekarang taraweh 20, 3 witir tidur. Jam 2 malam, jam 1 malam orang Mekah tahajud 8 rakaat tanpa witir, 1 juz. Jadi Mekah di Madinah gitu. Kalau dia habis isya, muadzinnya itu menjeritkan pengumuman, as-salatu tarawih yarhamukumullah. Sehingga makmumnya tahu, oh salat tarawih.
As-salatul witri yarhamukumullah. Oh, salat witir. As-salatul alal amwati yarhamukumullah. Berarti salat mayat yang mati banyak. As-salatu alal fitri tifli yarhamukumullah. Berarti anak-anak yang mati satu orang. As-salatu alal mar'a yarhamukumullah. Berarti yang mati perempuan satu. Diumumkan itu muazin. As-salatu tarawih yarhamukumullah. Salat tarawih. Kalau jam 1 malam mereka diumumkan lagi sama muazinnya. As-salatul laili yarhamukumullah. Oh, salat malam 2 rakaat 8 rakaat 1 juz. Enggak pakai witir karena witirnya sudah tadi waktu tarawih. Sekarang ini banyak sekali itu yang bid'ah tuh. As-salatu bid'ah. Bid'ah. Akhirnya diam habis salat. Assalamualaikum. Karena kalau ngomong-ngomong itu bid'ah. Saya ikuti itu bid'ah. Ya udah kita ikuti aja kayak mana caranya yang enggak bid'ah itu. Kan kita mau belajar sunnah. Setelah 8 rakaat tiba-tiba imamnya balik belakang. Witir 3 rakaat langsung Allahu Akbar. Ih, kapan pula Nabi sholat tarawih witir 3 rakaat langsung? Enggak ada, itu tugas muazin. As-salatul laili, as-salatul witri, as-salatul tarawih, itu tugas muazin bukan tugas imam. Paham? Jadi kan biasakan, kalau di Mekah saya pernah tinggal di sana, jadi saya tahu. Saya 96 97 kan di Mekah. Waktu itu Ka'bah sedang dibongkar. Dindingnya itu diganti dinding baru. Waktu itu dindingnya triplek. Kita masuk ke Ka'bah bisa. Masuk gratis. Jadi dinding Ka'bah yang ini baru dibangun 97 itu. Motongnya pakai air dengan angin. Itu pakai robot. Jadi itu sebesar-besar ini tuh batunya. Ya. Itu baru 97. Jadi tahun 97 itu begitu dipasang, Masya Allah, mulus dinding Ka'bah. Mulus. Sekarang udah mulai bolong-bolong. Banyak orang Indonesia tawaf bawa paku. Pura-pura nangis dikitin. Ditampung pakai kain putih nih. Saya tanya, kamu kok begitu? Ya Pak, dibawa pulang untuk kenang-kenangan Pak. Haram kamu merusak Ka'bah. Banyak orang Indonesia jahil-jahil tuh. Dikritiki sama dia. Jimat. Ini batu keramat harum. Bukan keramat tuh batu gunung. Harum karena direndam air minyak wangi. Sebelum dipasang direndam dulu ke minyak wangi. Ya harum. Kita aja kalau direndam minyak wangi harum. Ya? Gitu ya. Silakan teruskan sholat tahajud. Tidak usah dihilangkan yang sudah istiqomah. Habis saya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustadz tentang sirik tadi. Bagaimanakah hukumnya seseorang memakai kalung untuk tujuan dengan pengobatan, untuk mengobati penyakit? Yang kedua, bagaimanakah hukumnya menggantungkan jimat di dalam rumah? Serta bermanfaatkah amal yang disertai dengan sirik itu? Mohon penjelasannya, makasih. Ini, Waalaikumsalam. Kalau pakai kalung, pakai gelang untuk pengobatan boleh. Kenapa nggak boleh? Namanya untuk pengobatan. Pengobatan itu ada dua jalan kan, jalan tabib, jalan doa. Jalan tabib, jalan doa. Nabi kadang-kadang berobat pakai tabib, dikasih obat. Pernah Nabi sakit dikasih hati kodok, sama tabibnya obat. Apa kata Nabi? Ini hati kodok. Oh haram. Kodok hidup di dua alam. Nabi nggak mau. Berarti Nabi pernah juga makan obat tabib, dokter kalau sekarang. Tapi Nabi juga mengajari mengobat dengan doa. Kalau sakit dibaca Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, diludahkan ke ludah, begitu terus disapukan ke tempat yang sakit. Itu kan hadis sahih. Namanya ruqyah. Fatihah. Itu ruqyah. Jadi dua jalan. Nah, kalau kita berobat misalnya ini gelang. Gelang ini dari batu gunung, ada magnetnya. Pakai trek, selama dipakai ion-ion negatif disedotnya. Ya, pakai boleh. Asal keyakinan yang ngobati kan Allah. Ini kan usaha saja. Sama dengan dokter kasih makan nih antibiotik, makan 1 hari 1, 3 hari. Nah, kan itu usaha saja yang mengobati Allah.
Atau dia pakai ruqyah, ditulis gitu ruqyah. Kalau ruqyah ini Imam Nawawi mengatakan yang boleh pakai raja, misalnya Al-Fatihah ditulis di kertas terus digulung, dijadiin kalung atau dijadiin gelang. Yang boleh pakai itu hanya anak bayi saja, anak-anak saja. Kalau udah besar kayak kita nggak boleh. Kalau kayak kita baca sendiri, baca, tiupkan ke air, minum. Kalau pakai kalung atau itu yang tulisan Fatihah dan sebagainya, hanya boleh untuk anak-anak. Imam Nawawi menuliskannya dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab. Karena anak-anak itu diganggu setan, setannya namanya Qolowewe. Qolowewe kalau bahasa Arabnya Ummi Sibyan. Di hadisnya sahih, Ummi Sibyan. Anak-anak itu selalu diganggu Ummi Sibyan. Cara mengobatinya jangan dilepas waktu maghrib menangis. Waktu maghrib dia nangis, Ummi Sibyan datang, ketangkep ya, kesurupan dia. Saya sering mengobati anak-anak kecil, saya datang ke rumah, saya lihat itu nangis-nangis, gerit-gerit. Oh ya nggak apa-apa, ambil air, tuh cuci matanya, udah kasih minum, pulang. Kenapa? Ya itu diganggu Ummi Sibyan. Kalau bahasa Betawinya Qolowewe, kalau bahasa Jawanya kuntilanak, apalah namanya, Nabi sudah beritahu. Oleh karena itu boleh anak-anak pakai raja. Kalau rumah jangan dikasih raja-raja, nggak usah. Takutnya keyakinannya pada raja. Tapi kalau sekedar rajanya jadi hiasan nggak apa-apa. Raja tapi jadi hiasan. Jadi kalau dianggap itu sebagai tangkal, nanti bahaya gitu. Orang yang percaya kepada ramal-ramal, selama kau pakai raja ini nanti dagangmu akan maju, laku, laris. Dia pakai itu, sholatnya ditolak 40 hari. Ya 40 hari ditolak. Oleh karena itu jangan pakai gitu. Kalau mau kita baca Quran, supaya jangan diganggu jin rumah kita, baca surah Al-Baqarah. Jin kabur dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Hadisnya Bukhari Muslim. Jin kabur kalau di rumah itu ada bau limau, jeruk purut, kan harum tuh, belah dua, letakkan kamar mandi. Jin nggak mau. Kalau harum jin nggak mau. Terus cat putih. Kalau rumah kita putih, jin nggak berani mas. Jin kafir ya, kalau jin Islam sih mah boleh, mau dia, tapi nggak ganggu kan. Kalau jin kafir dia nggak berani di tempat yang bersih harum nggak berani. Makanya dukun tuh kan tempat prakteknya jorok, bau, gelap lagi, dimatiin lampunya. Karena memang jin itu sukanya gelap-gelap, kotor-kotor, bau-bau. Jin kafir itu. Kalau putih, bersih, harum, nggak mau dia, nggak berani dia, nggak betah. Begitu. Ya, dua lagi, cepat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon maaf Ustadz, tadi seperti dijelaskan tadi katanya makruh kalau kita zikir di WC. Bagaimana kalau posisinya di kamar mandi, jadi tapi tidak melakukan buang hajat? Gini, kamar mandinya itu harus disekat. Kamar mandi dengan WC harus disekat, minimal sekatnya 2,5 hasta. Ditulis dalam kitab I'anatul Talibin karya Imam Sayyid Abi Bakri Syato. WC itu tempat tongkrongan itu dengan tempat mandi kita harus dibatasi dengan dinding minimal 2,5 hasta. 1 hasta 60 cm, 150 cm, 1,5 meter didindingi. Baru sini dengan sana terpisah. Barulah kita sambil mandi bisa zikir. Kalau kamar mandinya tongkrongannya itu dengan tempat mandinya bersatu, makruh. Kalau di hotel-hotel ditutup itu pakai tabir, krek. Kalau ditutup itu boleh, udah pisah dia. Kan tabir ini kan pemisah. Kalau ini enggak pemisah, mana sah laki-laki perempuan duduk jajan-jajan ini. Jadi ditabir. Paling enggak rumah kamar mandi kita dengan WC kita kasih tabir. Kalau kita mau zikir-zikir waktu mandi, ditutup tabirnya. Di WC nggak boleh zikir. Tapi katanya tiap hari harus zikir. Lain di WC zikirnya zikir khusus. Apa zikir di WC? Ingat mati. Mengingat mati kan zikrul maut bahasa Arab. Jadi waktu kita di WC itu ingat, ntar lagi aku mati, digotonglah jasadku, ditanam, diinjek-injek. Habis itu 4 bulan kemudian istriku kawin lagi. Mak mobil Alphardku dinaikin sama laki baru. Aduh. Terus nggak betah di kamar mandi, mau keluar aja cepat. Zikir di kamar mandi itu ingat mati sehingga kita nggak lama. Karena lama-lama di kamar mandi di dalam WC itu makruh.
Jadi di WC harus cepat keluar. Caranya gimana? Ingat mati. Duh, kalau mati, aduh. Jadi kita nggak betah. Orang sekarang nggak ngaji, WC-nya dibikin nyaman. Ada kawan saya WC-nya itu pakai reclining, tempat duduknya krik. Wow, WC-nya bersih, WC-nya WC kering, pakai karpet rapi mahal. Ada audio visualnya bagus. Kalau dia mau masuk WC, dia putar lagu kesayangannya. Lagunya itu aja nggak tukar. So much to do, if I only have time, if I only have time. Itu aja sampai 1 jam. Bodoh. Di bawah bau, di atas disedot. Di WC harus cepat-cepat, makruh lama-lama di WC. Oleh karena itu zikir di WC bukan menyebut nama Allah, tapi mengingati kematian. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf Pak Ustadz, ini bukan dari temanya, tapi karena bicara kematian, saya mau tanya, benarkah ada siksa kubur? Karena kan Allah itu sifatnya Ar-Rahman. Mana mungkin Allah menyiksa gitu loh Pak Ustadz. Kenapa nggak mungkin? Neraka aja ada kok. Walaupun Allah Ar-Rahman, tapi kan ada neraka jahanam. Untuk orang kafir, untuk orang jahat. Allah juga azabun syadid. Allah juga azabnya sangat pedih. Memang Allah Ar-Rahman, pemurah, Ar-Rahim, pengasih. Tapi Allah juga pengazab, syadidul iqab. Ada orang bilang nggak mungkin siksa kubur. Kenapa? Karena amal belum diperiksa kok udah disiksa. Nah, itu lebih masuk akal. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan, orang-orang rasionalisme. Kalau di sini namanya jaringan Islam liberal. Orang belum diperiksa amal, kan amal diperiksa hari kiamat sholat. Kalau sholatnya beres, kan gitu masuk surga. Kalau sholatnya nggak beres, semuanya nggak beres diperiksa masuk neraka. Loh, kan disiksa kan setelah periksa amal. Di kubur kan belum periksa amal. Betul, di kubur belum diperiksa amal. Amal baru diperiksa di kiamat nanti, di hari kiamat. Tapi di kubur sudah diperiksa iman. Amal belum, iman sudah. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Ma imamuka, apa ikutanmu? Al-Quran atau Quran atau sinetron? Man nabiyuka, siapa nabimu? Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Orang kafir, orang munafik, bandit-bandit atau orang-orang soleh? Itu iman sudah ditanya di kubur. Kalau iman nggak beres, digebukin sampai kiamat. Di hari kiamat diperiksa sholat. Kalau sholat nggak beres, yang lain nggak beres, masuk neraka. Jadi dua itu. Kalau di akhirat diperiksa amal nggak beres, siksanya di neraka. Kalau di alam barzakh diperiksa iman nggak beres, siksanya di alam barzakh. Itu orang bilang nggak ada dalilnya. Ada banyak sekali dalil siksa kubur. Kalau hadis, Nabi setiap sholat, hadis Bukhari Muslim, setiap sholat sebelum salam, fil anamina innaka hamidum majid. Nabi nggak langsung salam, baca doa dulu 4 kalimat. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung dari azab jahannam. Wa min adzabil qabri, dari azab kubur. Wa min fitnatil mahyaya wal mamat, dari fitnah kehidupan dan kematian. Wa min fitnatin masihid dajjal, fitnahnya dajjal. Pasti 4-4-nya ada. Kalau nggak, ngapain Nabi berlindung? Hadis Bukhari Muslim. Qur'annya ada. Alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun, summa kalla saufa ta'lamun. Berlomba-lomba menumpuk harta di dunia menyebabkan kamu lalai. Sampai kamu masuk kubur, baru ingat sama Tuhan, gak ada guna lagi. Kalla, jangan begitu. Saufa ta'lamun, nanti kamu segera akan mengerti dan tahu nasibmu di kubur kalau kau lalai sama Allah. Summa kalla, kemudian jangan begitu. Saufa ta'lamun, nanti kamu akan segera tahu nasibmu di kubur. Kalla lau ta'lamuna ilmal yaqin, kamu nanti akan tahu dengan pengetahuan yang yakin. Ada apa di kubur kok Allah ngancam-ngancam begitu? Pasti ada sesuatu.
Kalau enggak, ngapain diancam? Oleh karena itu jaga. Hadis Bukhari Muslim lagi, Nabi naik onta dengan sahabat. Tiba-tiba ontanya mogok, nggak mau jalan, dicambuk pun nggak mau jalan. Nabi turun, Nabi katakan di depan ini ada kuburan dua, kuburan orang Islam. Nabi sudah tercabut nisannya, udah nggak ada tanda-tandanya. Keduanya sedang disiksa di azab kubur. Yang satu suka ceritain aib orang, jadi dosa kecil. Yang satu lagi kencing nggak beres, istinjaknya. Maka Nabi mencari pelepah korma yang masih basah, dibelah dua, ditanam di kuburan itu satu-satu. Kata Nabi, selama pelepah korma yang basah ini masih basah, dia bertasbih kepada Allah, maka berhentilah siksa kubur orang Islam yang disiksa ini dengan tasbihnya batang korma yang basah itu. Ulama-ulama ahli sunnah mazhab Syafi'i mengatakan, kalau zikirnya pohon kayu aja bisa menyelamatkan azab kubur, apalagi zikirnya manusia. Walaqad karramna bani Adam, Allah telah muliakan bani Adam, khalifah di atas dunia ini. Maka zikir di kubur itu menolong orang kubur. Orang Indonesia gampang sih, ambil pohon kayu aja tancap-cap tumbuh sampai puluhan tahun nggak kering-kering, bertasbih terus, berhenti siksa kubur. Kita bawa bunga, ditabur, selama bunga itu masih basah, bertasbihlah dia. Ini orang-orang yang kurang kerjaan, nggak ada dalilnya. Dalilnya hadis Bukhari Muslim. Kenapa Nabi nggak bawa bunga? Mana ada bunga di Arab? Bunga apa? Bunga tai ayam. Sana pelepah korma yang basah ditanam Rasul. Di sini pohon kayu, tapi jangan mencuri. Saya pernah di kuburan gitu habis ngubur, terus dipatahkan kuburan sebelahnya, tak, ditancapkannya ke hehehe. Biar apa? Katanya tasbih Pak. Ya, tapi kalau nyolong nggak tasbih. Kamu pulang beli atau ambil dari halaman rumahmu, tanam besok sini. Jangan orang punya kau curi. Kadang-kadang orang Islam ini nggak sadar mencuri. Ada satu orang wali Allah. Wali kan dijaga Allah, mahfuz, dijaga Allah. Suatu hari dia giginya gatal. Jalan ke masjid, ada pagar bambu rumah orang, dipatahkannya sedikit, kan ada itu yang keluar-keluar gitu, runcing-runcing di pinggir-pinggir gitu, cungkilnya giginya, pakai pagar bambu orang. Nah, malamnya dia tidur, mimpi dia mau dimasukkan ke neraka. Oh, neraka, kenapa? Apa salah saya? Kau mencuri? Enggak pernah seumur hidup saya curi. Tuh, dinampakkanlah dia mencuri serpihan bambu pagar orang untuk tusuk giginya. Oh, begitu dia bangun langsung dia nangis-nangis, ampunan, minta ampun sama Allah. Pagi-pagi didatangi yang punya rumah. Yang punya rumah didatangi, aku minta maaf, kemarin aku mencuri pagar bambumu untuk tusuk gigi. La ilaha illallah, Tuhan. Pagar bambunya aja Tuhan bawa semua, aku rela. Tuhan orang soleh. Ya, tapi aku mau diancam masuk neraka. Minta maaf, udah pulang. Begitu, iyalah saya maafkan kamu, kata yang punya rumah. Saya maafkan kamu. Begitu dimaafkan, dia nangis terseduh-seduh sampai mau mati. Yang punya rumah bilang, kamu aneh sih Tuhan. Udah saya maafkan kok nangis tambah keras. Guru, saya sedihnya bukan main. Yang nyolong serpihan pagar bambu aja siksanya di neraka, apalagi yang bunuh linutan ya. Apalagi yang bunuh liutan, berapa dosanya nanti itu. Ayo habis ya. Terima kasih, bisa dihubungi saya di Twitter saya Ustadz Tengku, Ustadz Tengku, Ustadznya pakai deh, Ustadz Tengku. Ada Twitter, bisa di follow, atau website saya tengkuzulkarnain.net ya, tengkuzulkarnain.net. Saya mau perbaiki website saya, dulu di hijack orang, tapi sekarang sedang proses untuk upload baru. Jadi tulisan belum bisa nambah loh, udah setahun 300 tulisan ada di situ, boleh diambil. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.